Ya, menjelang berlakunya tatanan kehidupan baru, sekolah dan orang tua murid kini mempersiapkan berlangsungnya kembali proses belajar mengajar. Dalam tatanan baru ini, jumlah siswa dalam kelas, jadwal belajar, serta penggunaan masker di sekolah akan diatur. Kebijakan tatanan hidup baru membuat masyarakat termasuk sektor pendidikan akan kembali beraktivitas. Kebijakan akan diberlakukan 1 Juni mendatang. Skenario belajar mengajar di sekolah tentu harus dipersiapkan secara matang. Maka kalau pimpinan menginstruksikan supaya diadakan proses pembelajaran anak masuk, suka atau tidak kami harus siap dan itu harus tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau belum siap ya diharapkan tidak main-main dengan pandemi corona ini karena risikonya besar. Risikonya kalau dia tidak mentaati peraturan protokol kesehatan itu akan membuat kita mungkin jauh lebih rentan. Yang kedua, membersihkan setiap ruangan. Pasti kami akan nanti disemprot disinfektan. Dan yang ketiga, kami sudah siapkan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan dengan sabun yang tentunya memadai itu untuk anak. Dan yang ketiga, ada alat untuk mengukur suhu kali ya setiap anak yang masuk ke sekolah ini agar tetap terpantau dan aman. Wacana anak kembali bersekolah kini menuai pro dan kontra di kalangan orang tua murid. Sebagian besar masih khawatir anaknya terpapar virus jika harus masuk sekolah. Masih percaya nggak percaya ya, soalnya kan peraturan pemerintah tuh juga suka berubah-berubah, jadi ya kita pantau dulu aja gitu. Masih menunggu kebijakan ataupun mekanisme dari sekolah seperti apa, karena saya pribadi akan mengizinkan gitu. Kalau memang nanti bisa tercipta suatu mekanisme yang menjamin lah istilahnya, menjamin kesehatan dan keamanan anak. Risiko utamanya ya pasti masalah kesehatan anak sih ya yang kita khawatirkan. Apalagi ya namanya anak-anak di sekolah memang risiko terpapar virus itu tinggi. Beliin face shield buat anak, terus beliin sarung tangan juga, sama dari sekarang sih emang udah rajin-rajin disuruh cuci tangan. Jujur agak khawatir sih ya ketika anak-anak harus kembali ke sekolah gitu. Kalau saya pribadi selaku orang tua lebih seneng anak-anak itu belajar di rumah gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa anak-anak lebih nyaman gitu, lebih tenang gitu selaku orang persiapan untuk anak-anak saya sekolah. Ya, saya selalu mengingatkan kepada mereka untuk selalu jaga kebersihan, terus jangan lupa pakai masker, terus ya jaga jarak dalam pergaulan. Mungkin bisa terpapar dengan virus tersebut. Tapi untuk kesiapannya ya mau tidak mau kita harus mempersiapkannya dengan memberikan dia juga gizi yang seimbang kan, karena kita juga tidak tahu sistem imun anak kita sebaik apa sih. Di Tangerang, Banten, simulasi yang akan dilakukan antara lain, kapasitas kursi hanya diisi separuhnya. Sisanya bergiliran masuk sore hari. Pengerjaan tugas-tugas sekolah juga dikerjakan melalui jaringan. Skema ini diharapkan segera disimulasikan dan hasilnya disosialisasikan pada siswa dan orang tua. Misalnya kalau pendidikan, kemarin kita bahas sama teman-teman dinas pendidikan, anak-anak itu satu kelas yang biasanya duduk berdua ya harus satu. Jadi mungkin apakah dibuat pagi sore, apakah dibikin seminggu-seminggu, kita lagi bikin simulasinya ya. Terus juga sebagian tugasnya dapat tetap online. Di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, SD Negeri 2 juga mempersiapkan protokol tatanan hidup baru. 16 kelas yang ada dibagi menjadi 2 kelompok. 8 kelas akan belajar di sekolah, sementara 8 kelas lainnya belajar di rumah. 8 kelas yang aktif di sekolah pun akan dibagi 2, 4 kelas pagi dan 4 kelas siang. Di awal mulanya kegiatan pembelajaran kembali di sekolah, kami akan menerapkan pembelajaran secara bergilir. Sebagian belajar di sekolah, sebagian masih tetap belajar di rumah. Kami akan laksanakan dari pagi hingga sore hari. Kami memiliki 16 rombel, akan kami gilir dalam sehari 8 rombel. Proses belajar mengajar diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua murid dan guru diwajibkan memakai masker, sering mencuci tangan, serta tidak boleh berkerumun.
Meja belajar juga wajib diberi jarak bahkan dipasang sekat. Tim Liputan Trans 7.